Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menggunakan sistem operasi keluarannya distronya adalah Linux ya. Ini nama sistem operasinya adalah Kali. Jadi ini Kali Linux dan bisa kalian lihat ini beda banget sama sistem operasi Windows ya. Entah itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau Windows 11. Nah, di sini untuk startnya ya, ketika dipencet tombol Windows di keyboard itu yang ini dia ditaruh di sini. Kemudian aplikasinya ya, semua aplikasinya kayak gini. Jadi ini adalah aplikasi yang ada di Kali. Ini aplikasinya kebanyakan ditujukan untuk keamanan jaringan ya, belajar keamanan jaringan, dan ini biasanya fungsinya sistem operasi ini dipakai buat meretas jaringan. Ya, meretas itu tujuannya bisa dipakai buat ngecek keamanannya sendiri atau emang meretas jaringan punya orang ya, ditujukan dengan tujuan yang kurang baik gitu. Tapi ini pengenalan ya. Ini kalau misalkan katanya kan ini sistem operasi ya, sama kayak Windows dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dipakai buat internetan. Saya di sini pakainya bawaannya ada Chromium Web Browser. Ini kayak Google Chrome gitu. Nah, ini juga bisa dipakai buat buka YouTube. Nah, di sini bisa YouTube-an juga. Bisa buka Google juga. Bisa buka Google juga gitu. Nah, terus ini apa bedanya sama Windows? Yang pertama, saya cuma pengen ngenalin sistem operasi ini aja gitu. Nah, ini bisa kalian lihat ya, untuk file manajernya sendiri beda banget sama yang Windows. Kebetulan PC yang saya pakai itu punya dua sistem operasi, yaitu sistem operasi Windows, Windows 10. Kemudian saya dual pasang sistem operasi satu lagi di PC saya, pakai Kali Linux. Nah, di sini saya pakai salah satunya folder awalnya. Kalau misalkan di sini ya, ini ternyata nggak bisa dibuka ya, folder rootnya. Ini bisa. Jadi di sini file sistemnya di sini. Jadi ini kayak buka komputer gitu. Nah, di sini bedanya dia itu filenya kayak gini namanya. Jadi bukan kayak di Windows kan ada program file ya, yang C ada program file, kemudian nanti masuk ke program file ada aplikasi apa aja foldernya, atau juga nanti namanya itu kalau di sini penyimpanannya biasanya ya ditaruh di sini, place ini sebenarnya udah disediain di sini. Nah, alamatnya bisa kalian lihat di sini ya. Alamatnya ini adalah alamat foldernya gitu. Jadi ini folder musik ini ada di komputer, kemudian ada di folder root ya. Kalau di sini folder root masuk ke folder home, folder TKJ, baru folder musik. Nah, ini saya coba masuk ke folder rootnya ya, kayak gini, enter. Nah, kemudian masuk ke folder home ya, udah ganti ke home, ke TKJ. Nah, ini folder yang ada di TKJ. Kemudian karena nantinya kalian bakal belajar menggunakan sistem operasi ini, tapi sistem operasi yang Debiannya nanti bukan versi desktop kayak gini, enggak, tapi versi CLI, maka saya kenalkan dengan perintah yang ada di terminal emulator. Jadi di sini saya buka terminal ya, di sini aplikasinya. Kalau di Kali itu di bookmark di sini, di pin ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya, saya itu sedang berada di directory ini. Jadi saya sebagai username-nya TKJ, hostname-nya Kali, kemudian saya lagi berada di folder ini gitu. Nah, ini kan saya bingung ya, ini tanda ini maksudnya di mana gitu. Saya bisa ketik pwd, saya enter. Nah, pwd ini salah satunya perintah dalam CLI ya, command line interface, itu dipakai buat ngecek kita lagi berada di directory mana. Jadi kita aktif pada directory root, kemudian home, kemudian masuk ke TKJ. Jadi sama kayak di sini.
ya. Kemudian kita coba bikin sebuah file baru. Saya pakai perintah touch untuk membuat sebuah file baru, namanya apa ya, .text kayak gini. Nah, kemudian bisa kalian lihat di sebelah sini di file manager saya itu muncul sebuah file baru namanya apaya.text gitu, ekstensinya .text. Nah, kemudian saya punya perintah yang lain, rm misal. Nah, di sini kalau ini versi yang desktop itu kelihatan banget perintah CLI-nya ada petunjuknya ya. Ini bisa pakai R tester. Nah, kalau misal kalian mau lihat ada perintah apa aja, kalian bisa ketik tab. Nah, kayak gini. Oh, RM itu ada remove, RF singkatan dari remove ya, RM. Kemudian ada RM remove directory. Kemudian ada RM ID, ada RM registry dan seterusnya. Nah, di sini saya ceritanya mau menghapus sebuah file, remove ya. Filenya adalah apaya.txt kayak gitu. Nah, kalian nanti silahkan fokus ke file ini ya. Ketika ini saya ketik enter, saya enter. Nah, kemudian file apaya.txt itu akan hilang kayak gitu karena kita remove. Kemudian saya coba bikin sebuah directory baru, mkdir, mkdir. Kemudian nama direktorinya direktori apa ya, ASC misal. Harusnya nanti di sini tambah ada sebuah folder baru. Saya enter. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah direktori baru bernama ASC ya. Ya kan? Nah, di sini masih kosong. Kemudian kita coba cek di sini, kita masih berada di folder root, kemudian folder home, masuk ke folder tkj. Nah, kita pengen ganti ke folder ASC. Jadi kita bisa change directory ke ASC langsung seperti ini. Maka kita coba cek pwd, kita lagi ya aktif di folder root, home, tkj, kemudian folder ASC. Atau untuk kembali cd titik 2 ini up satu folder, naik satu folder. Nah, kemudian pwd lagi. Kemudian kalian bisa lihat di sini saya sudah berada di folder atasnya gitu. Atau kalian bisa juga dengan mengetikkan alamat filenya itu lengkap. Change directory ke root, kemudian ada ke folder tadi home, kemudian ASC, kemudian tkj kayak gitu. Jadi kalian bisa pindah directory dengan mengetikkan alamat lengkap dari direktorinya. Home, oh salah, jadi cd / home, kemudian tkj baru ASC ya. Nah, sekarang kita sudah ada di, saya cek pwd, kita udah ada di sini ya. Sekarang saya mau bikin sebuah file baru tapi pakai perintah nano. Jadi nano, misalkan nano index.html. Jadi saya akan membuat sebuah file namanya index.html, kemudian akan dibuka dengan editor nano. Kalau di Windows itu editornya biasanya Notepad ya, tapi ini saya buka pakai editor nano. Kita coba. Nah, di sini ini tampilan dari editor nano. Tampilannya sederhana banget. Jadi nanti kalian bisa bikin misal pakai bahasa HTML kayak gini. HTML itu strukturnya minimal seperti ini ya. Biasanya seperti ini. Kemudian di judul itu ada, ini judul webnya misal. Ini ada head ya. Kemudian body, jadi ini isi websitenya gitu. Body, jangan lupa ditutup bahasa HTML-nya.
Setelah saya save ya, ternyata muncul sebuah file baru bernama index.html. Kalau dibuka, ini adalah sebuah file HTML. Kalau dibuka lewat browser itu seperti ini. Ini juga bisa dihias tapi pakai bahasa HTML. Nah, kayak gitu. Jadi ini saya close ya. Ini salah satunya perintah yang biasa dipakai. Satu lagi perintah yang sering dipakai itu ada perintah list ya. Kita coba naik satu folder, change directory, naik satu folder. Kemudian sekarang saya cek, saya ada di folder home, kemudian folder pkg ya. Saya coba list pakai ls. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget pilihannya, bisa di tab list, kemudian list, kemudian list ya. Ini ls ya, cuman ls. Saya coba list, di sini ada perintahnya banyak banget, ada bukan perintah, ini filenya ada asc, coba, ini directory ya, coba, desktop, dan seterusnya. Jadi banyak banget sesuai sama ini ya. Ini ada folder sama filenya. Nah, itu nanti bisa kalian pakai. Ini saya cuman ngenalin perintah yang sering dipakai aja. Nanti satu lagi ada perintah yang sering dipakai untuk ngecek IP address ya. Kalau misalkan di desktop itu kalian bisa cek di sini, bisa dicek langsung ke ethernetnya ya. Kemana ya? Saya juga masih bingung kalau edit connection mungkin ya, ini ya di sini ya mungkin. Jadi saya coba pengaturan di sini. Nah, ini bisa kalian lihat pengaturannya, ada general, ada banyak banget ini. Ini pengaturannya bisa lewat sini kalau pakai desktop. Tapi sayangnya kita mau ngecek aja itu bisa pakai IP spasi A. Saya sering pakainya IP spasi A. Nah, di sini saya itu ternyata pakai ada ini loopback-nya, ada ETH 0. Jadi ini ETH yang lagi aktif saya itu berada di IP sekian. IP saya adalah 192.168.100.25/26. Broadcast-nya ini ada di 63 ya. Kayak gitu. Jadi dari sini bisa ngecek IP dari PC saya. Pakainya perintahnya apa? IP spasi A. Kadang ada yang pakai ifconfig kalau nggak salah, tapi saya jarang pakai ini. Nah, ini juga bisa pakai ifconfig, tapi saya jarang pakai ifconfig karena selain saya kurang familiar ini IP-nya, sama ini terlalu panjang gitu, makanya saya nggak terbiasa. Nah, beda orang kan beda ya, beda kebiasaan. Jadi silahkan nanti kalian kalau melihat tampilan terminal kayak gini ya, cuman hitam aja sama tulisan, kalian nggak bingung lagi, karena emang beberapa sistem operasi itu lebih nyaman dikerjakan kalau pakai terminal seperti ini. Contohnya yang pakai Linux ya. Kalau kalian terbiasa pakai Windows, awalnya mungkin kenalan sama terminal kalian masih bingung, padahal di Windows itu ada yang mirip terminal namanya CMD, kalau nggak PowerShell gitu. Jadi ini materi buat video kali ini. Sisanya silahkan kalian cobain. Kalau misalkan kalian nggak ada PC, kalian punya HP Android, silahkan coba buka aplikasi terminal yang ada di Play Store. Silahkan diinstal, kemudian kalian change directory dulu ke root, ganti ke SD card. Biasanya bisa, meskipun HP kalian belum di root. Udah, itu aja buat video kali ini. Sekian, wassalamualaikum.